Itu baru kedengaran. Coba tes, Bu. Sudah terdengar suara Yuki, Pak? Ya, oke. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat hari ini sepertinya anak-anak ibu ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya ya. Bu, baru habis mandi. Ya, Baru selesai mandi, Bu. baru selesai mandi. Ganteng, ya. Oke, baiklah. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu mohon kepada Joni memimpin doa. Ya. Silakan Joni. Marilah teman-teman. Ya, Bu, siap, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih kepada Joni. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Jadi pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Berarti tidak ada yang tidak hadir, semuanya hadir ya. Ya, Bu. Bagaimana Intan? Apakah dalam keadaan sehat, Intan? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap. Mantap ya, semangat sekali Intan ya untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Kalau untuk Zakia gimana? Sehat, Zakia? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berarti anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan bisa ya untuk menerima ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, Ibu mau mengingatkan kembali kepada kalian, minggu lalu kita setelah mempelajari materi tentang apa? Ada yang ingat? Teks prosedur, Bu. Teks prosedural. Bagaimana dengan Dewi? Apakah Dewi masih ingat materinya itu apa saja sih? Materinya ya? Ada strukturnya, Bu. Ada struktur. Ada ciri kebahasaannya. Iya. Oke, berarti masih ingat ya? Masih, Bu. Nah, Ibu rasa untuk materi minggu lalu sudah kalian pahami dan IPK-nya juga sudah tercapai. Selanjutnya untuk kegiatan pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks ceramah. Sebelum kita mempelajari tentang teks ceramah, ada yang tahu ceramah itu apa? Ceramah bicara di depan umum, Bu. Oh iya, Bu. Atau ada yang menyampaikan, Bu. Tokohnya, Bu. Seperti Ustadz gitu, Bu. Ustadz ya? Ya. Oke, ada yang lain untuk ceramah? Ya, Bu. Dari Saya, Bu. yang lain? Ya, Joni? Iya, ceramah itu biasanya tentang keagamaan, Bu. Bisa dilakukan di masjid, di gereja, atau dimanapun, Bu. Oh iya. Nah, banyak yang mengatakan bahwasanya berpikir bahwasanya ceramah itu hanya di masjid maupun secara keagamaan. Namun, pengetahuan yang lebih kita harus ketahui bahwasanya ceramah itu tidak hanya di religi atau bagian keagamaan saja, tapi informasi-informasi yang disampaikan lewat ceramah itu bisa dari kehidupan sosial, kehidupan budaya maupun bagian pendidikan. Ya, jadi tidak berpikir bahwasanya ceramah itu orang berceramah menyampaikan isi dari ceramahnya seperti itu ya. Nah, jadi kalian mungkin pasti pernah mendengar ceramah itu di mana saja? Di media sosial contohnya. Di mana lagi? Di TV, Bu. Ya, di televisi. Ada lagi selain di televisi, media sosial? Di radio, Bu. Ya, di pengajian. Pengajian, ya benar sekali ya. Berarti ceramah itu banyak yang bisa kita perdengar maupun kita tonton seperti itu. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini dan manfaat dari pembelajaran ceramah itu bisa bertujuan untuk mendapatkan informasi. Nah, selain informasi apa lagi tujuan dari ceramah itu sendiri? Mengajak, Bu. Mengajak. Ya, bisa mengajak juga untuk menambah wawasan. Ya, yang awalnya tadi tidak tahu bisa menjadi lebih tahu. Berarti ceramah ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, pada hari ini
kita akan mempelajari dan akan mengetahui apa saja sih yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Apakah sudah keluar layar Ibu di perkalian? Sedang proses, Bu. On the way, Bu. Sebentar ya. Maklumi saja sinyal di tempat Ibu masih agak-agak sedikit macet. Nah, sudah terlihat? Sudah. Bu. Oke. Jadi pada hari ini kompetensi dasar yang akan kalian pelajari itu adalah menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Yang kedua, mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Selanjutnya, adanya tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu, nanti pada saat kalian sudah mengamati, kalian itu bisa atau kalian itu bisa memahami dalam mengidentifikasi isi dan struktur dalam teks ceramah secara tertulis. Kalian bisa mengamati kaidah kebahasaan dalam teks ceramah itu sendiri. Lalu pada saat kalian telah mengamati dan mengidentifikasi, maka kalian bisa menuliskan teks ceramah itu sendiri dan kalian bisa mempresentasikan atau menyampaikan apa yang telah kalian buat dari teks ceramah itu sendiri. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran dan pembelajaran kita hari ini, KKM yang harus kalian capai itu 70 ya. Nah, itu merupakan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi nilai kalian harus mencapai KKM. Selanjutnya, kita langsung saja mempelajari tentang teks ceramah itu sendiri. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut dan kalian mengetahui apa sih itu isi, struktur, maupun kaidah kebahasaannya, Ibu minta tolong kepada Ananda Intan ya, untuk membacakan. Ya, Bu, siap. Akan dibacakan Intan. Baik, Bu. Kita telah menempel slogan-slogan tentang kebersihan di lingkungan sekolah kita. Misalnya, jagalah kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Bersih itu indah. Bersih pangkal sehat, dan lain-lain. Akan tetapi, apakah slogan-slogan tersebut sudah menggugah kita untuk menerapkannya? Belum semua warga sekolah tergugah untuk mengamalkannya. Di antara warga sekolah, masih ada yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah, sehingga masih terlihat sampah yang berserakan. Iya, Itu, terima Bu. kasih ya Intan. Nah, coba kalian lihat berdasarkan kutipan teks drama yang sudah Ibu paparkan, kira-kira apa sih isinya? Itu membicarakan tentang apa teks tersebut? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, Bu. semuanya mau ya. Ibu tunjuk atau mau langsung saja nih? Saya, Bu. Ya, coba Ananda Zakia. Sepertinya kutipan teks ceramah ini mengajak orang untuk menjaga kebersihan, Bu. Ada persuasinya, Bu. Ada yang mengajaknya, Bu, atau membujuk orang untuk melakukan sesuatu hal yang baik itu, Bu. Menurut saya, Bu. Iya, jawabannya benar ya. Mungkin ada lagi tambahan dari kawan-kawan yang lain? Saya, Bu. Saya lagi. Iya, siapa itu? Intan, Bu. ya? Intan, Bu. Iya, coba Intan. Iya. Di situ sudah ditempel slogan kebersihan, tetapi masih ada warga sekolah yang kurang peduli terhadap kebersihan sekolah tersebut, jadi mengakibatkan sampah berserakan. Iya, tepat sekali ya. Berarti itu isi dari teks kutipan yang telah kalian lihat berdasarkan media yang dipaparkan. Nah, telah ditempelnya slogan kebersihan dan masih adanya warga sekolah yang kurang peduli terhadap kebersihan sekolah. Nah, kalau tadi kalian sudah mengamati atau mengidentifikasi isi dari sebuah teks ceramah, selanjutnya Ibu minta tolong kepada Ananda Zakia ya, karena tadi Ibu lihat suara Zakia agak sedikit lantang. Nah, jadi bisa terdengar oleh kawan-kawan yang lain untuk membacakan teks ceramah yang sudah
ada di depan layar kalian. Ya, dipersilakan kepada Hananda Zakia. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Zakia coba ya Bu. Ya, dipersilakan. Selamat pagi anak-anakku. Marilah kita memanjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat dan dapat berkumpul di SMA Pelita Hati tanpa suatu kurang apapun. Anak-anak yang Bapak cintai dan banggakan, saat ini masuknya budaya asing ke Indonesia sudah sangat pesat. Salah satu contohnya adalah masuknya budaya Korea Selatan di Indonesia. Banyak remaja-remaja seusia kalian mengidolakan dan memuji secara berlebihan. Masuknya budaya Korea di Indonesia tentu tidak lepas oleh pengaruh globalisasi. Tidak dapat dipungkiri banyaknya media yang berperan dalam menyebarkan budaya tersebut, seperti halnya internet. Masyarakat dengan mudahnya dapat mengakses melalui situs-situs yang tersedia, seperti di layar kaca 21. Nonton dramamu.com atau melalui beberapa channel video. Bahkan, tidak sedikit di antara mereka yang rela menerjemahkan bahasa tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih, Bu. Masih ada Zakia sambungannya? Ya. Marilah anak-anakku, kita tanamkan semangat nasionalisme yang tangguh. Contohnya, membeli produk dalam negeri dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tetapi demikian, kita tidak menutup kemungkinan akan budaya asing yang masuk. Jika masuknya budaya asing tidak diseimbangi dengan mencintai budaya sendiri, maka budaya Indonesia akan tergerus dan terkikis, hanya meninggalkan jejak. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran akan budaya lokal untuk mengokohkan ketahanan budaya sendiri. Kita sebagai warga negara juga harus tanggap dan peduli terhadap kebudayaan sendiri agar tidak diakui negara lain. Dalam sehari, masyarakat Indonesia khususnya anak muda dapat menghabiskan waktu lebih dari 3 jam sehari untuk menonton serial TV ataupun drama Korea. Menurut data hasil statistik pada tahun 2011, jumlah penggemar budaya Korea atau Korean Wave mencapai 3,3 juta di seluruh dunia. Berdasarkan data tersebut, kawasan Asia menempati peringkat pertama dengan jumlah penggemar terbanyak. Demikian ceramah singkat yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kita bersama-sama saling menjaga keutuhan negeri ini dengan mencintai budaya dan produknya. Wassalam. Sudah, Bu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Hananda Zakia. Wah, begitu bagus ya. Dari segi suaranya, intonasinya, itu sudah bisa cocok. Nanti tamat dari SMA bisa jadi penceramah maupun jadi pembicara yang baik. Amin. Terima kasih, Bu. Dia mau jadi guru, Bu, katanya, Bu. Oh, mau jadi guru. Iya. Berarti mau sama kayak ibu ya? Iya, Bu, benar, Bu. Iya. Kemarin Semoga dia bisa cerita jadi. sama saya, Bu. Oh iya, curhat-curhatan sama Joni ya? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi berdasarkan teks yang telah dibacakan oleh teman kalian Zakia tadi, coba kalian cermati apa aja sih yang menjadi struktur dalam teks cerpen tersebut. Bisa kalian amati. Saja. Ada kalimat pembukanya, Bu. Kalimat Membuka. iya, kalimat pembuka. Tapi sebelum kalian mempelajari tentang struktur, kalian harus tahu dulu struktur itu apa. Ya, ada yang tahu struktur itu apa? Yuk, yang lain selain Intan, Zakia, Joni, teman-teman yang lain bagaimana? Belum baca, Bu. Belum baca. Iya. Belum tahu ya Joni ya? Belum, Bu. Ya, coba yang tahu aja deh, yang siapa yang tahu? Susunan, Bu. Susunan. Hal-hal yang terdapat di dalamnya, Bu. Iya, hal-hal yang terdapat di dalam ceramah. Jadi, yang pertama itu susunannya apa? Pembuka atau pendahuluan. Nah, kalau yang namanya Pendahuluan gimana ya, Bu? Maksudnya, Bu? diawali dengan isu atau topik yang akan kalian bahas. Bisa jadi untuk pembuka kata maupun topik apa yang akan kalian buat di dalam ceramah itu sendiri. Jadi itu merupakan pendahuluan. Nah, setelah pendahuluan apa lagi? Isi, Bu. Isi. Nah, isi itu maksudnya gimana ya? Ada yang tahu? Apakah isi seperti tahu isi yang ada isinya atau bagaimana? Yang mau disampaikan, Bu. Yang mau disampaikan. Iya. Isi itu yang mau disampaikan lagi yang berkaitan dengan pendahuluan. Pendahulu. Kalau seandainya isi yang
akan kalian sampaikan itu tidak sesuai dengan pendahuluan, maka teks tersebut tidak nyambung, ya, tidak enak didengarkan oleh pendengar yang lain jika kalian menyampaikannya. Ya, jadi untuk isi juga merupakan yang berkaitan dengan pendahuluan dan mengemukakan fakta-fakta. Jadi jangan bohong-bohong di dalam ceramah itu sendiri, mengungkap seperti yang Ibu katakan tadi dari segi ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan. Oke, setelah kita tahu itu strukturnya adalah pembuka, yang kedua adanya isi. Setelah isi apalagi? Kalau ada pembuka berarti ada Penutup. Menutup, Oke, Bu. maksud dari penutup itu apa ya? Menutup. Berarti apa? Mengakhiri, Bu. Mengakhiri atau Mengucap bisa salam, juga Bu. Ya? Mengucap salam. mengucap salam. Ya, boleh, benar Joni. Tapi Kesimpulan, Bu. kesimpulan. Nah, yang lebih tepatnya lagi adalah kesimpulan. Jadi di mana suatu teks itu akan terstruktur apabila ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Mungkin Ibu rasa untuk struktur sudah kalian pahami ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan kaidah kebahasaan. Nah, sebelum kita mengetahui dan kita akan menyusun di mana kita mengidentifikasi kaidah kebahasaan di dalam teks. Kaidah itu apa? Tidak tahu, Bu. Nggak tahu? Ada yang tahu? Aturan, Aturan, Bu. Bu. Aturan. Iya. Aturan Bu. atau patokan, ya. Iya. Nah, jadi kalau di dalam suatu teks ceramah itu harus ada aturan-aturannya. Jadi tidak hanya sekedar menulis, tapi harus ada aturan. Seperti kalian di sekolah. Kalian seorang siswa harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Tidak bisa hanya sekedar belajar, datang sekolah, pulang. Tidak seperti itu, ya. Jadi harus ada aturan. Begitu juga dengan teks ceramah, di mana teks ceramah itu ada namanya kaidah kebahasaan. Nah, sebelum kita membahas materi tentang kaidah kebahasaan, Ibu mau lihat kalian untuk mengamati. Sebelum mengamati, jadi sebelum Ibu kasih contoh kaidah kebahasaan, ada yang mengetahui kaidah kebahasaan itu apa-apa saja? Tahu ya? Oke. Nah, jadi kaidah kebahasaan yang kita pelajari di teks ceramah itu ada 5. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama. Nah, contoh dari kata ganti orang pertama itu siapa aja? Aku, Bu. Aku. Saya, Bu. Saya. Apa lagi? Benar, Bu ya? Jawaban saya tadi aku, Bu ya. Iya, dan benar Joni. Padahal saya mau nunjuk tadi, Bu. Aku. Iya, Ibu nggak nampak muka Joni masalahnya. Jadi harus suara aja yang keluar ya. Iya, Bu. Iya. Tapi nampak kok, walaupun Saya, dari Bu. suara. Saya. Iya, saya. Aku. Nah, itu untuk kata ganti orang pertama. Untuk kata ganti orang kedua biasanya kami, kita, itu kata ganti orang kedua. Kalau kata ganti orang ketiga, Mereka. Ya. Mereka. Dia, Bu. Kaidah kebahasaan yang kedua. Gimana, Joni? Dia, Bu. Iya. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang kedua, kita menggunakan kata istilah. Kata istilah ini maksudnya yang kata seperti apa sih? Istilah. Ayo, menggunakan kata istilah. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nah, Iya. istilah itu kata-kata yang muncul seperti sarkastis atau tata krama, kesantunan berbahasa. Jadi lebih ke istilah-istilah bahasa menggunakan bahasa-bahasa ilmiah seperti itu. Itu yang dikatakan sebagai menggunakan kata istilah, ya. Selanjutnya menggunakan kata hubung sebab akibat. Nah, maksudnya gimana tuh? Sebab akibat. Ada sebab, ada akibat, Bu. Contoh kalimatnya seperti apa supaya kawan-kawan yang lain bisa tahu? Contoh, Bu, karena Septi Eka main hujan, akibatnya Septi jadi demam, Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi penyebabnya adalah main hujan, akibatnya adalah Demam. itu merupakan menggunakan kata hubung sebab akibat. Begitu juga dalam teks ceramah. Contoh teksnya itu misalnya
saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa, antara lain disebabkan oleh kekurang wibawaan bahasa Indonesia itu sendiri. Itu contoh dari sebab akibat dalam teks ceramah. Selanjutnya, menggunakan kata kerja mental. Nah, maksudnya seperti apa nih mental? Kata kerja mental. Dan tahu? Mental jiwa, Bu ya? Iya. Saya jiwa. Bu yang berhubungan Iya, apa? dengan pemikiran, perasaan, dan juga alat indera. Iya. Betulkah? Pintar sekali ya Intan ya. Nah, jadi yang menggunakan kata mental itu seperti yang dikatakan oleh Intan tadi. Pikiran, ya. Nih contoh dari katanya bisa memprihatinkan, mengagumkan atau menduga. Itu merupakan kata mental. Lanjut lagi. Oh iya, sebelum Ibu lanjut ke kaidah selanjutnya, contoh kalimat dari kata mental itu apa? Kalau hanya sekedar memprihatinkan, mengagumkan itu bisa. Tapi kalau kalimatnya seperti apa kira-kira ya? Kalimat dari kerja mental. Saya berikan contoh tapi menggunakan kata memikirkan Bu, yang Bu berhubungan Iya. dengan pemikiran Bu. Iya, coba Intan. Bapak Presiden memikirkan nasib bangsa Indonesia. Memikirkan itu bagian dari kata kerja mental. Iya, benar sekali ya Intan. Iya, boleh tepuk tangan dulu dong kawan-kawan yang lain. Begitu bersemangatnya Intan untuk pembelajaran hari ini ya Intan ya. Tidak mengantuk, bagus. Saya Selanjutnya. boleh, Bu. Bu, saya juga, Bu. Iya, Zakia juga ya. Iya, semuanya sama. Boleh semuanya. saya kasih kalimat, Bu, dari kata kerja Ya. mental? Iya, dipersilakan. Kalimatnya apa? Saya ambil dari kata memprihatinkan ya, Bu. Iya, boleh. Kondisi Indonesia saat ini sungguh sangat memprihatinkan karena banyaknya koruptor yang terus saja melakukan korupsi tanpa memikirkan dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Itu, Bu. Iya. Makasih, Berarti Bu. yang dimaksud dari kata kerja mentalnya yang mana Zakia? Memprihatinkan, Bu. Iya, memprihatinkan. Jadi kalau ada kata-kata seperti itu sudah termasuk ke dalam kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, kaidah kebahasaan yang kelima, menggunakan kata persuasif. Nah, persuasif itu sama dengan apa? Mengajak. Mengajak. Nah, mengajak itu seperti kita hendaklah, sebaiknya, perlu, harus. Nah, itu kata-kata dalam teks ceramah. Jadi harus ada kata-kata itu mengajak untuk seseorang itu dapat mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi dari persuasif. Nah, jadi itu merupakan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Tadi yang pertama apa? Kata ganti orang pertama atau kata sapaan. Yang kedua, menggunakan kata Istilah. Selanjutnya, Kata hubung sebab. sebab Sebab akibat. Jangan sebab aja. Kalau sebab aja nanti maknanya berbeda, ya. Jadi harus sebab akibat. Lanjut lagi. Menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental dan kata kerja Persuasif. Rasa untuk kaidah kebahasaan sudah bisa ya. Nah, jadi kalau seandainya kalian sudah tahu kaidah kebahasaan di dalam teks ceramah itu apa-apa saja, maka Ibu kasih pemaparan tentang, nah ini ada kalimat dan kalian tentukan kaidah kebahasaan dari kalimat tersebut. Bisa dibaca. Untuk yang pertama, coba diamati dan mengidentifikasinya. Siapa yang mau baca yang pertama? Saya, Bu. Joni. Oke, Joni. Lanjut, Joni. 1. Jika sejak dini diajarkan sikap jujur dalam bertingkah dan berperilaku, diharapkan anak-anak kelak tidak akan mempunyai jiwa korupsi. Itu kira-kira apa, John? Kaidah kebahasaan berdasarkan yang kita bahas tadi, John. Apa ya? Biasanya saya nyontek dengan Bu Zakia ini, Bu. Joni kebiasaan mencontek ya. Iya, saya boleh lihat mencontek. singkat Zakia terus, Bu. Seperti itu ya. Iya. Ya, coba ada yang bisa bantu Joni? Dari per kelompok ataupun dari masing-masing? Ada yang tahu? Kata kerja mental ya, Bu ya.
Ada kata diharapkan. Iya. Bukan ya, Bu? Oh, letaknya di mana? Mentalnya di mana? Kata kerjanya yang mana? Diajarkan sikap jujur dalam bertingkah dan berperilaku. Diharapkan. Iya, benar sekali ya. Jadi Ya, kalimat betul. yang pertama itu kata kerja mental. Kerja mental, Bu. Iya. Coba yang kedua. Siapa yang mau baca? Ibu tunjuk atau Saya, langsung saja? Bu. Saya. Siapa itu ya? Ibu nggak dengar? Saya, Bu. Iya. Sayanya siapa itu? Rintis, Bu. Iya. Langsung siapa? Rintis ya? Ya. Iya, Rintis coba baca kalimat yang nomor 2. Yang kedua, selamat pagi anak-anak yang saya cintai dan sayangi. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdasarkan kalimat itu kira-kira apa ya Rintis ya? Kaidah kebahasaannya coba ditelaah lagi. Menggunakan kalimat persuasif, Bu. Persuasif. Yakin. Coba dibaca baik-baik. Saya, Bu. Ya, siapa Pungki itu? Paulina. Iya. Ya, Pungki, silakan Pungki. Menggunakan kata ganti, Bu. Di situ ada kata saya. Saya, berarti saya kata gantinya kata ganti orang Kata ganti orang pertama. orang pertama. Oke, berarti dapat ya kaidah kebahasaan di kalimat nomor 2. Lanjut lagi yang nomor 3. Ya, Ibu rasa sudah ya, sudah cukup untuk kaidah kebahasaan. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian duduk berkelompok yang terdiri dari jumlah kalian ada berapa ya? 11 orang ya. 11 orang berarti kita buat jadi 3 kelompok. 3 kelompok itu satu kelompok terdiri dari 4 orang. Langsung Ibu tentukan saja ya kelompok-kelompoknya. Nah, kelompok 1 itu Astin, Septi, Joni, dan Dewi. Kelompok 2, Hardi, Tantri, Zakia, dan Rintis. Dan untuk kelompok 3, Intan, Dwi, dan Paulina. Oke. Nah, setelah Ibu bagikan kelompok, sudah duduk masing-masing kelompok, nanti per kelompok kalian Ibu berikan LKPD untuk mengerjakan ya, untuk mencoba, untuk berdiskusi kepada teman-teman kalian berdasarkan teks yang akan Ibu bagikan itu apa-apa saja isi maupun dari struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks cerpen yang sudah Ibu bagikan. Oke, sudah Ibu bagikan, ya dipersilakan untuk dikerjakan ya masing-masing dari kelompok. Iya, untuk kelompok Astin coba Ibu lihat. Iya, benar seperti itu ya. Nah, berarti sudah memahami. Bagaimana sama kelompok Intan? Sudah selesai? Oh iya, kaidah kebahasaannya ya. Ya. Oke, berarti sedikit lagi ya. Oke. Nah, jadi ingat ya, kelompok Intan ingat. Jadi ada namanya kata kerja mental, ada kata ganti orang. Bisa dilihat dari LKPD-nya. Seperti itu. Udah, kalau sudah selesai, kalian sudah menyusun, kalian sudah mengidentifikasi, sekarang itu waktunya kalian untuk menyusun teks ceramah. Nah, maksud dari menyusun itu adalah, Ibu stopin dulu lah ya, biar kelihatan muka-muka anak-anak Ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Wah, laptop Ibu macet. Oke. Nah, baru kelihatan lagi muka anak Ibu yang sedang ceria. Kayaknya agak sedikit ngantuk ya nih ya anak Ibu ya. Joni suaranya nggak ada, Jon? Si Intan tidur tadi, Bu, waktu Ibu keluar. Seperti itu ya. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai kalian membuat teksnya. Selanjutnya kalian mempresentasikan hasil yang telah kalian buat. Nah, jadi untuk presentasi ini Ibu harapkan masing-masing dari individu kalian yang akan mempresentasikan. Oke, sudah selesai presentasi. Nah, berarti di situ kalian sudah mengetahui bagaimana cara menentukan struktur, menentukan kaidah kebahasaan, dan menulis cerpen itu sendiri. Cerpen, maksudnya teks ceramah.
Udah ya. Nah, jadi untuk kegiatan hari ini, Ibu rasa banyak hal-hal yang sudah kalian pahami. Coba kita rangkum secara bersama-sama. Apa saja yang telah kalian pelajari tadi? Ayo, apa saja tadi yang sudah kalian pelajari? Tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah, Bu. Strukturnya. Apa aja strukturnya, Kia? Ada kata pembuka, inti, dan penutup, Bu. Penutup. Nah, selain struktur tadi apa lagi yang kita pelajari? Kaidah kebahasaannya, Bu. Kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan tadi yang terdiri dari berapa? 5, Bu. 5. Yang pertama. Kata ganti, Bu. Lagi? Lagi apa, Joni? Jangan diam, Joni. Kamu tadi Iya, juga Pak menghina, Joni. ayo. Joni jangan main handphone ya, Ibu lihat dari layar kaca. Wajahnya itu. Enggak, Bu. Handphone ya kamu ya? Enggak, Hardi Bu. tahu tuh, Bu. Hardi tadi juga nyatat saya lihat, Bu. Iya, Hardi ya? Saya mengikuti pelajaran Ibu terus. Saya Terus semangat ada, Bu sama Ibu. kalau Zakia tak salah tadi ada kata ganti kata persuasif, Bu. Kata Iya. kerja mental. Lagi? Terus itu ada sebab akibat, Bu. Hubungan sebab akibat. Akibat dan juga ada kata teknis, Bu. Kata istilah, Bu. Ibu rasa Kata kalian istilah. ya, sudah paham materi yang sudah kita pelajari. Kira-kira dari pembelajaran tadi bagaimana sih perasaan kalian? Senang, Bu. Senang, Bu. Senangnya karena apa? Ibu kan nggak memberikan uang sama kalian. Kok bisa senang? Dapat ilmu baru, Bu, tentang ceramah. Iya, dapat ilmu baru. Dapat pengetahuan, Dapat pengetahuan baru. Oke. Nah, jadi itulah tadi pembelajaran kita tentang teks ceramah, di mana kita membahas tentang isi, struktur, maupun kaidah. Dan kalian juga sudah menuliskan ceramah itu apa, dan kalian sudah menyampaikan bagaimana cara berbicara, berceramah yang baik itu seperti apa, dan sudah Ibu nilai juga. Alhamdulillah untuk pembelajaran ini tidak ada yang remedial ya, semuanya bagus-bagus, tuntas, sesuai dengan standar KKN. Oh, tangan dulu dong. Iya. Nah, selanjutnya untuk minggu depan itu kita akan membahas tentang cerpen. Nah, jadi untuk anak-anak Ibu dipersiapkan materi cerpen, kalian bisa menggali informasi dari apapun, baik dari Google, YouTube, dan sebagainya. Ibu mau minggu depan itu pada saat kalian mempelajari tentang cerpen, nah itu sudah tahu cerpen itu apa, ciri-ciri dan sebagainya. Jadi tidak hanya pada saat belajar baru mengetahui. Ya Joni ya? Nanti saya akan baca buku dulu, Bu. Iya, jadi tidak hanya di buku Joni. Kan Joni suka tuh menggunakan handphone. Nah, bisa nengok dari YouTube, bisa lihat dari Google. Seperti itu ya. Jadi Bu, jangan terima berpatokan kasih, Bu. sama buku saja. Kita kan zamannya udah canggih. Iya, Bu. Iya. Nanti kalau kerja kelompok sama Zakia saya, Bu, ya. Iya, Joni nggak apa-apa. Biar Terus senyum, Joni ya. maunya seperti apa? Yang penting Joni bahagia Iya. dan belajarnya harus lebih semangat lagi, ya. Nah, Ya, kalau Bu. seandainya dengan adanya Zakia menjadi lebih baik, nggak masalah. Yang penting ke arah yang lebih baik. Oke, Ibu rasa cukup ya. Dikarenakan waktu kita juga sudah habis. Sebelum Ibu tutup, coba kalian mempraktekkan apa yang Ibu katakan. Nah, jadi kalau seandainya semuanya mic-nya bisa dihidupkan, kalau seandainya Ibu bilang tepuk, maka kalian tepuk kembali. Kalau Ibu bilang tepuk angin, maka kalian kan nggak ada suaranya, berarti tepuk angin. Tapi kalau seandainya Ibu bilang tepuk masyarakat, gimana? Jadi kalau tepuk masyarakat gimana, John? Nah, Bu. oke, tolong disimak ya. Tepuk tunggal. Tunggal. Angin. Ya. Jadi Ibu rasa beliau juga sudah berbunyi sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Karena tadi kita mengawali dengan doa, maka diakhiri dengan doa supaya pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, dipersilakan pada Joni untuk Ya.
Baiklah teman-teman, Boleh doa? untuk mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih ya Joni ya. Nah, jadi siapapun yang berbicara, jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Ibu Yupi, pas-pas ya, waktunya tidak kurang, tidak lebih, pas 35 menit. Alhamdulillah. Baik, sebagaimana tadi kesepakatan kami dengan Bapak Guru Pamong, tadi ada dua pengamatnya, Ibu Yupi, Ibu Dewi Setianingsi, dan Ibu Intan. Siapa yang memberi komentar, silahkan antara keduanya. Ya, boleh. Ibu Septia, Ya, tadi. siapa ya? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk tadi kegiatan teaching-nya oleh Bu Yufi. Secara garis besar sudah sangat bagus sekali ya. Sudah intinya menurut saya sudah 100 lah nilainya. Untuk yang pendahuluan itu menurut saya sudah mencakup semuanya. Terus untuk di bagian inti pun di situ untuk komunikasi dengan anak itu sudah bisa berjalan. Terus jadi ada tidak hanya sudah ada interaksi antara guru dengan peserta didik itu sendiri. Terus di bagian penutup juga sudah semuanya dijalankan. Terus juga ada tadi sedikit ada anak itu lebih semangat lagi. Mungkin secara garis besar penilaian saya seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya. Jadi tidak ada yang disarankan ya, semuanya sudah bagus ya, Ibu Septia. Iya, saya kira Sudah memang bagus Pak. Iya, kita melihat sebagaimana tadi saya katakan bahwa memang kita melaksanakan pembelajaran ini sesuai dengan RPP, makanya ada peer teaching itu untuk mempraktikkan RPP yang kita susun. Jadi karena 35 menit bagaimana caranya kita atur, tapi alhamdulillah tadi Ibu Yuki bisa melaksanakannya dengan baik. Iya. Sebelum saya memberikan saran, saya berikan kesempatan kepada Guru Pamong, silahkan Pak Supriyadi. Ya, terima kasih Pak Tahir. Bu Dewi ya, Bu Dewi ya. Nah, ada Ibu Dewi, ada Bu Dwi. Iya, ada Dwi, ada Dwi. Ibu Dewi. Ya, kelihatan karena memang sudah yang kedua tadi kita sudah cerita tadi kalau awal memang biasanya masih sementara mencari-cari model bentuk. Alhamdulillah yang kedua ini lebih rileks, lebih santai. Kan kegiatan-kegiatannya juga saya pikir dari pendahuluan tadi sampai kegiatan penutupnya mungkin hampir semua sudah tercover dengan baik. Memang bagian penutup kadang-kadang biasanya kalau waktu kita sudah mepet atau apa biasanya mungkin ada yang terlupakan atau yang terlewatkan karena itu tadi. Jadi manajemen waktu sangat penting. Termasuk membuat kesimpulan pada bagian akhir. Itu juga bagian yang sangat penting dari kegiatan pembelajaran. Untuk mengukur sekaligus juga mengetahui apakah tujuan pembelajaran hari itu tercapai atau tidak. Di kegiatan inti yang mulai dari tadi yang paling nampak itu memang Ibu sudah bisa membangkitkan motivasi anak-anak terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Cuma itu tadi jangan juga kita terlalu larut ya dengan situasi atau komentar-komentar dari anak-anak. Biasanya kan kita begitu karena anak-anaknya ya kita ikuti ya. Hati-hati juga karena manajemen waktu itu yang penting. Takutnya bagus kalau anak-anak itu punya keterlibatan yang luar biasa, tapi jangan sampai karena kita mengikuti irama itu
waktu kita lebih banyak terbuang untuk mengikuti anak. Jadi ada batasan-batasan di mana guru itu bisa meminimalisir tadi, jangan sampai terlalu jauh dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari itu. Saya pikir Ibu sudah luar biasa tadi bisa melibatkan teman-teman. Mungkin karena tadi kita bisa sampaikan bahwa tidak usah takut, karena keberhasilan kita hari ini adalah kan kalau kita menjaga kebersamaan dan kekompakan tadi, saling membantu. Karena bagaimanapun kita mempersiapkan peer teaching hari ini tapi tidak ada dukungan dari teman-teman, saya yakin pasti akan terasa garing istilahnya, terasa hambar. Oleh karena itu tadi seperti sampai Pak Tahir, mohon kita saling membantu untuk keberhasilan kegiatan peer teaching kita hari ini. Kita catatan pentingnya baru seperti itu, mungkin jangan kita terlalu terbawa suasana dari peserta didik, tetap ada batasan-batasan koridor yang harus kita anu, karena target kita adalah bagaimana indikator pembelajaran itu yang dituangkan dalam tujuan pembelajaran itu bisa tercapai secara maksimal. Tuangkanlah media, materi, aktivitas selalu arahnya ke tujuan pembelajaran agar apa yang kita inginkan dapat tercapai dengan baik. Penggunaan medianya juga sudah cukup bagus tadi, mungkin karena jaringan di tempat Ibu juga bagus, dan memang itu harus kita antisipasi semua. Ketika pembelajaran daring kita berlangsung, banyak hal yang kadang-kadang di luar perkiraan kita terjadi. Oleh karena itu harus ada rencana cadangan ketika begini apa yang kita lakukan sehingga pembelajaran bisa tetap berjalan dengan baik. Saya kira itu catatan penting mungkin dari saya untuk Bu Yupi. Mudah-mudahan saya yakin kalau di pembelajaran realnya ini jauh lebih apa istilah, lebih komunikatif dari tadi. Kita saja, teman-teman guru saja mampu dibuat seperti ini, bagaimana dengan siswanya. Tapi saat penekanannya seperti itu. Karena ini murid seperti ini modelnya. Ada murid yang terlalu aktif, ada juga yang diam-diam, ada juga yang mungkin nanti tergantung gurunya. Ketika gurunya mampu memberikan motivasi yang baik, baru dia bicara. Itu mungkin tambahan dari saya, dari apa yang dapat saya tangkap tadi ini. Luar biasa sudah tadi untuk Ibu Yupi. Terima kasih Pak. Saya kembalikan pada Pak Tahir. Terima kasih Pak Supriyadi. Jadi itu saran tanggapan dari Pak Supriyadi. Secara keseluruhan Ibu Yupi sudah sangat bagus. Jadi saya senada seirama dengan beliau. Jadi ini pembelajaran daring saja sudah begini, apalagi nanti luringnya ya. Iya. Cuma mungkin kalau luringnya saya tidak bisa ke Kepulauan Riau dengan Pak Supriyadi ya. Iya. Jadi apa yang disarankan mulai dari tadi pengamat ya, teman sejawat, kemudian ditambahkan oleh Pak Supriyadi, saya kira celah-celahnya sangat sulit untuk didapatkan Ibu Yupi ya. Mulai dari kegiatan pendahuluan ya, sebagaimana tadi disarankan sebelumnya, ada motivasi dan persepsi Ibu sudah bisa laksanakan dengan bagus, motivasinya cukup bagus ya, menggali informasi lalu masuk kegiatan inti. Setelah saya mengamati tadi RPP yang Ibu lakukan, Ibu susun, di dalamnya itu per kelompok ya Ibu Yupi ya, pada fase mengorganisasikan siswa di situ membagi kelompok. Iya, sebenarnya dalam situasi seperti ini juga bisa dibagi kelompok kalau kita harus taat pada RPP. Di RPP itu kan dasar acuan kita. Jadi sebagaimana di awal tadi sebelum pelaksanaan petisi, saya katakan bisa dikelompokkan menjadi 3, misalnya Ibu Zakia kelompok 1, 2 dan seterusnya ya. Lalu dikerjakan secara perkelompok. Ya, seperti itu. Jadi acuannya memang RPP. Jadi itu mungkin jadi saya selalu berdasar itu, karena untuk apa RPP kita susun kalau kita tidak laksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran. Ya, jadi tadi per individu, jadi walaupun ini secara daring, kalau itu memungkinkan lakukan per kelompok, biar orangnya berjauhan, tapi di sini kan menyatu di dalam sebuah
kaca. Iya, begitu. Iya. Kemudian yang lainnya ya, saya lihat ini sudah bagus sekali. Iya, tadi di dalam ini juga ada simpulan refleksi. Iya, simpulannya mungkin lebih dipertajam lagi membuat kesimpulan ya Ibu Yuki. Namun tadi memang juga sudah tegas di dalam refleksi. Ya. Tapi untuk karena di sini kan ada simpulan, jadi mestinya dimunculkan. Ibu mengatakan simpulan anak-anak yang kita harus ini hari ini, itu yang tidak ada saya lihat tadi ya Ibu Yuki ya. Iya, ya, saya kira itu saja yang bisa saya tambahkan. Kalau mengamati instrumen penilaian di sini tentang pengelolaan kelas dan sebagainya, ini memang perlu juga adanya. Misalnya kalau situasinya seperti itu, jangan kita terlena terbawa dengan siswa, kita bisa langsung ambil alih. Anak-anak coba perhatiannya ke materi yang kita baca hari ini, itu kan semacam pengelolaan kelas dalam bentuk daring seperti itu. Tapi tadi saya melihat secara keseluruhan sangat menyenangkan, anak-anaknya semuanya senang dengan pembelajaran ini. Itulah yang kita harapkan ya, baik pembelajaran aktif menyenangkan. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi modal Ibu Yuki dan teman-temannya untuk selalu melaksanakan seperti ini dan menambahkan yang terbaik sesuai dengan saran yang diberikan. Baik, kita mungkin bisa melanjutkan lagi untuk penampilan yang ketiga. Pak Hardiono.